Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ahkamu syar'illah ya. Ahkamu syar'illah sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruh thumma ma'ubih wa sadisul batilu wahtim bis sahih. Ahkamu syar'illahi utawi piro-piro hukum syariati Allah. Utawi piro-piro hukum syariati Allah sab'un iku ana pitu. Sab'un iku ana pitu tuk samuden bagi apa ahkamu syar'illah. Tuk samuden bagi apa ahkamu syar'illah al-fardu nyatane siji fardu wal mandub bulan mandub sunnah wal muharramulan muharram haram atau perkara kang den haramaken warabiu tawi kang nomor 4 al makruhu iku makruh. Summa mongko kali-kali barang. Mongko kali-kali barang ubih kang den wenangaken apa ma. Ubih kang den wenangaken apa ma. Wasadisu tawi kang nomor 6. Al batilu iku batil. Al-batilu iku batil wahtim lan mungkasono sira bis sahihi kelawan sahih wahtim lan mungkasono sira bis sahihi kelawan sahih. Ahkamu syar'illah bab ini nazam ini sudah beranjak tentang fikih. Ini tentang usul fikihnya. Jadi hukum syariat Allah itu semuanya ada 7 sab'un tuk samu dibagi menjadi 7 bagian. Apa saja? Al-fardu, 1 fardu, 2 mandub sunnah, 3 muharram haram, 4 makruh, 5 mubah, asadis 6 batil, yang 7 sahih. Ini secara keseluruhan hukum syariat itu ada 7. Kalau mau diperinci lagi, sebenarnya hukum syariat itu terbagi menjadi 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Jadi hukum ada taklifi, ada wad'i. Taklifi ini ada 5. Yani fardu, mandub, sunnah, 3 muharram, 4 makruh, 5 mubah. Itu yang taklifi. Ada yang kedua hukumnya itu wad'i. Wad'i ini sini sebenarnya ada 5. Di sini Nadim Musannaf Zubad sini mencukupkan 2. Sahih dan batil. Sebagian ulama menyebutkan ada lagi sebab, syarat, mane, batil, sahih. Ada 5. Berarti secara keseluruhan ada 10. Jadi pertama hukum ada 2, taklifi, wad'i. Taklifi isinya ada 5, fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah. Yang wad'i ada 5, sebab, syarat, mane, sahih dan batil. Nanti masing-masing ada perinciannya, takrifnya, contohnya. Itu sebenarnya pembahasan di usul fikih. Apa itu sebab, contohnya apa, syarat, mane, batil dan sahih. Itu secara keseruan di Nadom ini menjelaskan ada 7. Waqat addahu ulama yang lain menghitungnya 10. Seperti yang barusan dijelaskan. Sekarang perinciannya dari ketujuh hukum itu takrifnya apa? Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihil iqabu. Fal fardu mongko utawi kang aran fardu. Fal fardu mongko utawi kang aran fardu ma iku barang
Fi fi'lin dalam ngelakoni ma. Ma utawi barang fi fi'lin dalam ngelakoni ma sawabu utawi ganjaran. Sawabu utawi ganjaran. Kada kaya mengkini ala tariki iku ing atase kang ninggal ma. Ala tariku ing atase kang ninggal ma iku utawi siksa. Wa minhu lan iku setengah saking fardu. Wa minhu lan iku setengah saking fardu mafrudun utawi dan farduaken. Wa minhu lan iku setengah saking fardu mafrudun utawi den farduaken. Dan farduaken alal kifayati ing atase cukup. Ing atase cukup. Contohnya kalau ditaslimin koyok jawab salam. Kalau ditaslimin koyok jawab salam minal jamaati saking jamaah. Kalau ditaslimin koyok jawab salam minal jamaati saking jamaah. Wa sunnatul musabuman qad fa'ala wa lam yu'aqab bimru'un in ahmala wa sunnatu utawi kang aran sunnah. Wa sunnatu utawi kang aran sunnah al musabu iku penggawean kang den ganjar. Al musabu iku penggawean kang den ganjar. Man sapa wong fa'alahu man sapa wong qad fa'ala kang teman-teman ngelakoni sapa man. Man sapa wong qad fa'ala kang teman-teman ngelakoni sapa man hu ing al hu ing sunnah. Fa'ala kang ngelakoni sapa man hu ing al atau hu ing as-sunnah. Walam yu'aqab lan ora den siksa sapa imruun awa-awaan. Walam yu'aqab lan ora den siksa imruun sapa awaan in ahmala lamun ninggalaken sapa man hu ing sunnah. Hu ing sunnah. Ini domirnya hu kok kembali ke mudzakkar, kembali ke muannas. Ini bisa karena min haitsu wasafaha bil mandub. Karena sunnah itu disifati dengan mandub, mudzakkar. Makanya bisa kembali ke sunnah sekalipun hu ini mudzakkar, kembalinya ke muannas. Wa minhu lan iku setengah saking sunnah. Ini juga mudzakkar. Kembalinya ke muannas karena disifati dengan bil mandub. Wa minhu lan iku setengah saking sunnah. Masnunun utawi kang den sunataken. Masnunun utawi kang den sunataken alal kifayati ing atase cukup. Al kifayati ing atase cukup kalbati kaya ngawiti. Kalbati kaya ngawiti bisalami kelawan salam min jamaati saking jamaah. Kalbati kaya ngawiti bisalami kelawan salam min jamaati saking jamaah. Perinciannya sekarang tadi sebelumnya disebutkan hukum syariat ada 7. Dibagi secara global, secara perinci lagi dibagi ada 2, taklifi dan idhofi. Sekarang taklifi ada 5. Yang pertama fardu. Apa itu fardu? Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu. Yaitu fardu adalah suatu yang mana bila dikerjakan mendapatkan pahala. Kada begitu juga ala tariki ikobu. Bagi yang meninggalkannya mendapatkan siksa. Jadi apa yang dinamakan fardu atau wajib adalah suatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan siksa. Sebenarnya yang ta'rif ini kita tahu semua ya kan. Sudah dimulai dari kelas dasar, kelas 1 ibtidaiyah udah ada ya kan. Naik ke kelas 2 ada lagi. Naik ke kelas 4, kelas 3 juga ada mungkin ya. Itu ada semua, cuma di sini dibentuk dengan
nadom. Biar apa? Biar lebih mudah untuk dihafal. Makanya ini zubat ini hanya pondasi ya. Kalau sampai hafal zubat, insya Allah fikih-fikih yang lain semuanya mudah. Hafal zubat ya tentunya dengan artinya, dengan paham dengan artinya. Jadi ini pondasi. Kalau paham zubat, insya Allah semua fikih dimudahkan. Karena kalau sampean menghafalkan Fathul Qorib, ya sulit. Sebenarnya ada yang hafal, cuma dibanding dengan nadom, kalam nasar itu lebih sulit untuk dihafal. Ini mending hafalkan nadomannya, tapi difahami. Nanti fikih-fikih yang lain itu ikut udah. Ini belajar itu bukan cuma untuk ujian ya. Oh saya tidak mutolaah, zubat, tidak ikut ujian, tidak ikut sekolah, tidak. Semua pelajaran, termasuk yang dibuat ngaji ke kiai, ngaji pagi, itu semuanya dipelajari. Karena kita ini cari ilmu sebanyak mungkin. Waktu kita ini terbatas. Di mondok ya berapa tahun? 5 sampai 10. Saya itu sampai terjun ke masyarakat, sudah pulang, sulit memutolaah lagi. Jadi ada pengajian kitab itu sebenarnya lebih mendukung. Supaya kita bisa menambah ilmu lagi selain di sekolahan. Fardu itu apa? Yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan mendapatkan siksa. Ini bahkan di sini fardu yazidu ala sawabil mandub bisab'ina darajah. Sunat kan takrifnya sama. Sunat mengerjakan dapatkan pahala, ya kan? Kalau fardu mendapatkan pahala kok berarti kan sama. Tapi pahala fardu di sini 70 derajat daripada pahala sunnah. Jadi mengerjakan fardu itu lebih penting daripada mengerjakan sunnah. Gimana sekiranya sunnah mendapatkan pahala? Ya bisa diniati nazar seperti pernah saya contohkan, ke masjid sampean iktikaf. Kalau sampean nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, maka pahalanya iktikafnya pahala sunnah. Gimana sekiranya dapat pahala wajib? Dinazari. Jadi ketika masuk masjid dinazari nazartu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya nazar di masjid untuk iktikaf di masjid ini, ditambahi muddata iqamati fihi, selama saya diam di masjid. Jadi jangan dimutlakkan. Kalau nazarnya mutlak maka sampai harus iktikaf terus. Tapi saya nazar di masjid ini selama saya tinggal di sini. Jadi sampai tinggal 5 menit, ya nazarnya 5 menit. Nah, jadi gitu, dinazari. Nazartu an a'takif fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Hafal belum? Pakai terjemahan apa? Saya nazar iktikaf di masjid ini selama saya tinggal di sini. Itu nazarnya. Setelah itu diniati. Nawaitul iktikaf nadron lillahi ta'ala. Atau nawaitul iktikaf fardhon. Itu beda. Maka sampai iktikafnya itu 70 kali lipat daripada iktikafnya yang sunnah. Yang lain iktikafnya lama, tapi pahalanya sunnah. Maka lebih baik yang fardhu tadi sekalipun iktikafnya. Nah, kenapa sebutkan? Karena kita di pondok ini tidak luput dari masjid. Minimal ke masjid 5 kali sehari, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya. Eman kalau kita tiap hari ke masjid tidak diniati iktikaf, eman. Jadi kalau kita punya akal, cerdas, maka kita akan memilih yang banyak daripada yang dikit. Kita misal disuruh milih, kamu angkat bata ini dari masjid ke madrasah misal. 1 bata dibayar 10.000. Dengan 1 bata dibayar dengan 700.000. Kira-kira milih mana? Milih yang 700.000, ya kan? Sama-sama ngangkat 1 bata. Ya kan? Itu sama iktikaf. Sama-sama duduk di masjid. Kalau enggak niat iktikaf, ya enggak dapat pahala. Diniat iktikaf tapi sunnah dapat 1. Diniat iktikaf nazar fardu dapat 70. Ya pilih mana? Ya pilih 70, ya kan? Makanya itu bedanya orang alim dengan orang yang tidak alim. Itu derajatnya lebih tinggi orang yang alim. Karena orang alim ibadahnya sekalipun sedikit itu bisa bernilai banyak daripada yang tidak ada ilmunya. Itu pentingnya kita cari ilmu. Makanya majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Kenapa? Karena kita dengan ilmu bisa nambah ibadah. Kalau ibadah tidak ada ilmu, nggak bernilai.
Diamalkan nanti kalau ke masjid, diniati nazar, terus niatnya gimana tadi? Nawaitul itikaf, nadron, ta'ala. Dimulai detik ini, mulai hari ini, diusahakan semuanya diniati nazar. Nah, kalau ke masjid, kalau itikaf ya. Tapi tadi diniati nazarnya dulu, jangan salah. Nazar itikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Saya nazar selagi saya tinggal di sini, tinggal di masjid. Kalau kita pulang berarti enggak gitu. Mafi fili sawabu kadza ala tariki iqabu. Begitu juga bagi orang yang meninggalkannya, meninggalkan kewajiban seperti tidak sholat zuhur, maka iqabu mendapatkan siksa. Ini siksa ini jaza ala tarkihi, balasan atas apa yang ia tinggalkan. Kemudian mengenai meninggalkan fardu sini ada dua perincian. In taraka dan lahu wa huwa mujma' alaih. Apabila dia meninggalkan fardu itu dia karena jahat, ingkar. Sedangkan yang ditinggalkan adalah perkara yang fardu seperti saya tidak sholat duhur sudah. Saya ingkar dengan duhur. Duhur kan sudah sepakat, semua ulama sepakat fardu. Maka di sini iqabu daim. Siksaannya akan kekal. Artinya apa? Dia kekal di neraka. Li'annahu murtad bijahdi. Dia itu murtad dengan keingkarannya. Jadi kalau memang tidak sholat, ya udah diakui saya malas. Baik gitu daripada mengingkari. Wa in tarakau kaslan, apabila meninggalkan fardu ini karena kaslan, malas, fa iqabu la yadumu, maka siksanya ini tidak kekal. Artinya disiksa bisa diambil lagi, keluar dari neraka. Kaiko bisa ashabin asi, seperti siksaan yang lain. Artinya dia masih mukmin selagi meninggalkan kewajibannya karena malas. Artinya bukan karena ingkar. Ini bahaya. Kadang orang itu menyepelekan. Buat apa pakai kerudung? Itu yang kadang ada kan kayak gitu kan. Yang penting kan hatinya bersih. Ya, itu berarti menganggap kerudung itu tidak wajib. Ya kan? Sudah dia tidak berkerudung masih bilang yang penting hatinya. Nah, itu salah itu. Yang penting itu dohirnya dulu. Dipakai kerudung, hati sambil ditata. Kalau dia nggak pakai kerudung, yang penting hatinya. Siapa yang jamin orang yang mengatakan lebih bersih hatinya? Lebih bersih hatinya daripada Sayyidah Aisyah. Aisyah pakai hijab. Apakah mengatakan berarti yang pakai kerudung tidak bersih hatinya? Itu salah. Ada kan kadang kayak gitu. Yang penting itu hatinya, itu salah. Bahkan bisa kufur kalau dia mengingkari. Na'udzubillah min. Juga begitu juga yang lain. Salat fardu yang lain. Wa minhu mafrudun 'alal kifayah. Di antara fardu ini ada ini. Fardu itu dibagi dua. Ada fardu 'alal kifayah. Ada fardu ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Sebenarnya disinggung sebelumnya kan ya. Fardu kifayah itu kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayat tabiru man fa'ala. Di bait sebelumnya, di setiap suatu yang penting yang dituju adalah hasilnya suatu pekerjaan tanpa memandang siapa pelakunya. Itu fardu kifayah. Contohnya seperti kalau ditaslimin minal jamaah, menjawab salam dari jamaah. Ini hukumnya fardu kifayah. Seperti saya contohkan, saya masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum. Maka jawabannya Waalaikumsalam. Ini yang jawab cukup satu. Artinya cukup satu. Dengan satu orang yang jawab, maka yang lain gugur. Artinya kadang biasanya orang-orang yang pidato ceramah itu salah. Kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab sedikit. Waalaikumsalam. Saya ulangi, masih ada yang belum jawab. Karena ada gitu kan. Sampai diulangi. Assalamualaikum. Banyak yang jawab. Oh kurang kompak. Sampai 3 kali ada kadang-kadang. Ya nggak salah, cuma sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena sekalipun mengucapkan salam, tidak ada yang jawab semua. Satu orang, Waalaikumsalam. Cukup itu udah. Tidak usah harus jawab semua. Karena hukumnya fardu kifayah. Tidak harus di sini ada berapa orang? 20 orang. Saya mengucapkan salam. Tidak harus 20 itu jawab semua. Tidak. Cukup satu yang jawab, yang lain gugur. Oh ini contoh yang apa? Contoh fardu kifayah menjawabnya. Kalau nggak ada yang jawab, ya dosa semua.
Tapi di sini disebutkan di nadim kalau ditaslimin minal jamaah. Wa kharaja bihi assalam ala wahid. Nah, beda kalau mengucapkan salam pada satu orang. Misal di kelas masuk, assalamualaikum, di kelas cuma satu orang, dia tidak jawab, itu dosa, karena nggak ada lagi orangnya. Kalau ada 5 orang, maka 1 cukup. Kalau di kelas ada 1 orang, ya 1. Atau langsung ketemu berduaan, assalamualaikum, diam toh, tidak jawab, itu ya dosa, karena itu fardu ain baginya, tidak ada lagi orang. Itu kalau yang jawab untuk jamaah maka fardu kifayah. Kalau untuk perorangan fardu ain. Ya, sekarang hukum yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Wa sunnatul musabu man qad fa'ala. Sunat adalah suatu yang mendapatkan pahala man qad fa'ala bagi orang yang mengerjakannya. Tapi walam yu'aqab imru'un inahmala, tidak mendapatkan siksa apabila ditinggalkan. Ini sunnah. Ya, seperti biasa, seperti apa? Misal duha. Duha ini dikerjakan mendapat apa? Pahala, ya kan? Kalau enggak duha, enggak dosa. Itu namanya sunnah. Wa minhu masnunun al-kifayati kalbad'i bis salami min jama'ati. Ini sama seperti fardu, sunnah ini juga dibagi 2. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Wa minhu termasuk sunnah adalah masnunun al-kifayah, sunat kifayah. Contohnya kalbad'i bis salami min jama'ati, seperti memulai salam kepada jamaah. Di sini sunat, tapi sunatnya sunat kifayah. Misal pengajian sekarang, ada orang masuk mengucapkan assalamualaikum, ini sunnah, di sunat kifayah, cukup 1 orang, artinya tidak usah lagi yang lain salam juga, tidak perlu, sudah cukup mewakili 1 orang. Ya, kesunatnya sudah gugur. Jadi kalau memulai salam itu hukumnya sunnah kifayah. Untuk menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Ini min jamaah, dari golongan. Artinya dari sampean banyak ini orang, 1 saja mengucapkan salam cukup. Bukan berarti misal kadang kalau kita pulang sekolah salaman ya katanya. Salaman, assalamualaikum ini. Itu 1 orang saja, tidak perlu assalamualaikum. Ya yang yang jawab capek. Kalau ada 50 orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai 50 orang. Nah, itu. Jadi kalau jamaah itu cukup 1 orang. Dari segini jamaah 1 orang saja, maka yang lain sudah gugur. Termasuk juga yang sunnah kifayah apa lagi selain salam? Coba ada yang tahu? Berarti baca bismillah ketika makan jamaah. Talaman misalnya. Itu baca bismillah 1 orang cukup udah. Enggak perlu bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim 1 orang. Makanya kalau makan pakai talaman itu bismillahnya dikeraskan, sunnah dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup, yang lain enggak usah baca. Jadi kalau sendiri-sendiri pakai piring barang-barang ini, ya bismillah sendiri-sendiri. Makanya banyak fadilah, keafdolian makan yang bersama atau pakai talam itu. Kalau santri biasanya bahasanya mayoran ya. Mayoran disebutkan maksudnya mayoran itu tidak dihisab besok. Kalau orang makan jamaah pakai talam itu enggak dihisab. Yang lebih baik makan itu pakai mayoran. Atau kalau pakai piring, piring. Cari teman. Berduaan, sepiring berdua. Enggak apa-apa, sepiring berdua. Biar enggak dihisab saya besok. Sepiring berdua. Enggak dihisab itu bukan berarti kalau haram gimana? Jadi dunia itu halaluhu hisab, haramu iqab. Halalnya itu nanti akan dihisab. Kalau haram disiksa. Artinya bukan berarti kita curi berasnya orang lain, kita ngajak mayoran. Ya lain kitanya. Artinya kalau halal itu tidak dihisab. Nanti kita ini hidup di dunia, ini yang halal dihisab nanti. Yang haram ya siksa. Tapi kalau di antara fadilahnya makan mayoran itu, besok nggak dihisab. Ini biar kita nggak terlalu banyak hisab ya mayoran saja. Ambil piring enggak apa-apa. Cari teman 1 orang. Nanti kalau kurang piringnya temannya dicampurkan, itu halalnya gitu. Akan mayoran. Sekalipun mayorannya cuma berdua. Enggak apa-apa, penting bersama gitu. Jadi termasuk baca bismillah itu sunnah kifayah. Begitu juga apalagi yang sunnah kifayah selain itu.
Ma yaf'alu bil mayyit mimma yusannu. Ini kesunatan mayit, kata ujil kiblat wa tahmidi ainaihi. Nah, ini seperti mayit itu ada yang matanya kadang terbuka, itu kan sunat ditutupkan. Itu juga sunat kifayah. Artinya cukup satu orang, bukan berarti nanti yang hadir 10 orang diginikan semua matanya mayitnya. Ya kasihan mayitnya. Menghadapkan mayit ke kiblat. Nah, ini cukup satu orang. Bukan berarti yang hadir ada 20 orang masuk ke kuburan semua, rusak kuburannya. Itu cukup satu orang. Memandikan mayit juga cukup berapa orang? Kalau apa? Artinya cukup satu orang itu ya kalau mandikan mayit fardu kifayah ya. Apa lagi? Ya banyak yang lainnya. Itu yang sunat kifayah. Ada yang kedua sunat ain. Sama seperti fardu kifayah, fardu ain. Sunat juga. Sunat kifayah, sunat ain. Seperti apa sunat ain? Ya banyak contohnya. Salat duha, qobliyah, ba'diyah, itu sunat ain semua. Itu sunat ain. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunat kifayah, juga ada sunat ain. Jadi kalau salam tadi, memulai salam hukumnya apa? Kalau dari jamaah hukumnya sunat kifayah. Kalau menjawab salam dari jamaah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau perorangan, memulainya sunat ain, menjawabnya fardu ain. Makanya fardu itu kan lebih baik daripada sunnah. Ada pengecualian. Sunnah itu lebih baik daripada fardu. Apa? Salam. Salam itu memulainya hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya hukumnya fardu. Fardu sama sunnah lebih besar mana pahalanya? Wajib. Kecuali ini. Ada berapa lagi? Di antaranya ini. Sunnah pahalanya lebih besar daripada fardu. Ini memulai salam. Kemarin temu temannya Assalamualaikum itu sunnah. Tapi pahalanya lebih banyak sampean yang memulai. Makanya disunatkan salam ketika bertemu teman. Ketemu teman jalan, ketemu Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sunnah. Yang jawab wajib. Tapi ya pahalanya lebih banyak yang memulai. Sigotnya salam gimana? Sigotnya salam itu ada yang pakai assalamu alaikum atau salamun alaikum juga bisa. Atau assalamu alaika juga bisa. Tapi lebih baik pakai sigot jamak. Ini assalamualaikum. Bukan cuma satu orang misal. Itu li ajil malaikah. Karena dia salam kepada seorang itu dan pada malaikat. Karena kita ini kan banyak mukmin itu banyak malaikatnya. Jadi sekitar kita ini ada malaikat, kita nggak bisa melihat. Makanya sunat pakai jamak. Dan juga sunat salam kita ketika memasuki rumah. Sekalipun nggak ada orangnya. Masuk ke rumah, nggak ada orang. Salam ke siapa? Maka di sini sudah sigotnya namanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita masuk misal ke ruangan ini atau ke ruangan kelas masih belum ada orang. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu hukum salam. Juga sunat salam itu aisalimar raqib al-masyi. Kita menaiki sepeda motor, menunggangi motor mobil. Itu sunat mengucapkan salam kepada orang yang masih berjalan. Sepeda kan, ketemu orang. Assalamualaikum. Lewat lagi, assalamualaikum. Setiap ketemu orang, ini sunnah ini. Ini kata malu kan kita mungkin. Ya karena nggak terbiasa. Kalau sudah dibiasakan ya enggak. Jadi yang sunnah itu salam, bukan pamit. Misalnya kalau orang Jawa kan ning sewu, kalau orang Madura kelenon, itu udah sunnah itu. Cuma kenapa? Karena adat saja. Tapi kalau sudah biasakan, setiap ada sepedaan, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tiap ada orang yang assalamualaikum itu sunnah. Begitu juga sunnah juga selain orang yang naik menunggang, orang yang jalan al-waqif, masyi al-waqif. Orang yang jalan, kita jalan. Ada orang duduk, ya kita sunnah. Assalamualaikum. Yang jalan, yang naik, yang menunggang, sunat salam kepada yang jalan. Yang jalan sunnah mengucapkan salam kepada yang lagi duduk. Ada duduk di busku, ada orang jalan, sunat yang jalan itu. Assalamualaikum, itu sunnah. Sunnah kifayah. Sunat ain kalau sendirian, kalau jamaah yang kifayah. Begitu juga sunat as-sohir al-kabir ini. Yang kecil itu sunat salam kepada yang dewasa. Jadi sunat murid ke gurunya itu juga.
junior ke seniornya itu juga sunnah. Assalamualaikum. Itu yang kecil ke yang besar, yang tua. Wal qalil al katsir, ini juga. Kalau ada sama jamaah 5 orang jalan sama 20 orang, maka yang sedikit itu sunnah mengucapkan salam kepada yang banyak. Assalamualaikum gitu. Gimana kalau sepak bola? Sepak bola sebelum mulai kan biasanya kayak salaman dulu. Ya enggak apa, Assalamualaikum. Nah, sunnah itu. Setiap ketemu sunnah. Fi hali talaki, ketika bertemu. Kalau dibalik gimana? Falau akasa lam yukroh. Kalau dibalik tidak sunnah. Artinya dibalik gimana? Tadi kan yang berjalan salam ke yang duduk. Kalau dibalik yang duduk salam ke yang berjalan tidak apa-apa. Atau orang yang menunggang salam ke yang jalan. Dibalik yang jalan salam ke yang nunggang. Ada sepeda motor lewat. Assalamualaikum. Ya tidak apa-apa. Tidak makruh di situ. Sekarang permasalahan lagi, gimana kalau salam ke ajnabiyah? Ada cewek lewat. Niatnya niat goda. Cuit-cuit, Assalamualaikum. Kanan gitu. Besar. Gimana? Ini tidak boleh. Kalau dari laki-laki, ini hukumnya makruh. Laki-laki mengucapkan salam kepada ajnabiyah, hukumnya makruh. Menjawabnya juga makruh. Artinya kalau ada perempuan yang godain kita, gitu, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Ini makruh. Bukan sunnah, bukan wajib. Makruh. Kalau sebaliknya gimana? Cewek yang salam dulu. Yang perempuan, ini haram. Kalau perempuan ini baik ibtidaan waroddan, ini hukumnya haram. Ibtidaan maksudnya apa? Ibtidaan itu memulai. Assalamualaikum dari perempuannya, dari ajnabiyah. Lain kalau mahram ya. Ini ajnabiyah. Perempuan ke laki-laki mengucapkan salam, ini hukumnya haram. Atau menjawab salam, yang laki-laki yang goda. Assalamualaikum. Dijawab sama perempuannya. Waalaikumsalam. Haram juga. Kenapa? Karena takut terjadi fitnah. Kalau laki-laki makruh, perempuan haram. Artinya bukan berarti laki-laki saya makruh aja, saya salam jangan. Jadi yang laki-laki makruh, yang perempuan haram. Jangan menjadi penyebab haram. Jadi kalau ada kelas yang kumpul laki-laki perempuan, ya udah enggak usah salam. Biar tidak terjadi fitnah di sini. Ini Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Tapi sini ada wala yukrahu salamul jam'il katsir minar rijal 'alaiha. Kalau laki-laki banyak ini makruh pada perempuan. Haram. Wa isani bida salam minal ajus. Sekarang kalau kirim salam gimana? Kirim salam ya sama dengan salam kalau ke ajnabiyah atau perempuan ke laki-laki. Sini hukumnya kirim salam kalau sama laki-laki atau sama perempuan ini sunnah. Jadi kalau perempuan ke sama perempuan ini hukumnya sunnah salam atau kirim salam. Biasanya kan sering kan kirim salam. Sini irsal salam ila ghaib bi rasulin au kitab, baik dengan tulisan. Kalau dulu surat menyurat ya. Kalau sekarang pakai WA mungkin ya. Pakai WA, Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya. Assalamualaikum misal. Itu gimana hukum jawabnya? Ya sama. Hukumnya wajib untuk memulai sunnah. Wajibu. Nah, ini untuk kitab ya. Kalau Rasul kadang-kadang biasa pakai orang kan ya. Kita ketemu teman, kamu mau kemana? Mau ke Surabaya? Oh, di sana ada teman saya kirim salam ya ke teman saya. Nah, ini namanya yang dititipi salam ini Rasul. Ini wajib menyampaikan salamnya. Ketika nyampe, maka bagi yang mursal ilaih ini ar-raddu fauron, wajib menjawab secara cepat, artinya spontan. Enggak, saya jawabnya besok aja ya, enggak. Ketika ada kirim salam dari si Zaid, oh iya, jawabnya gimana? Jawabnya alaika wa alaihi salam. Bukan waalaikumsalam, salah. Yang salam bukan saya, Pak. Ini kan nanti yang menyampaikan. Yang salam itu si Zaid. Kok sampai jawabnya ke saya kan gitu kalau. Kadang salah kaprah kan. Ada kirim salam. Waalaikumsalam. Salah itu. Waalaikum berarti kan jawabnya ke si penyampaikan pesan. Alaikum kepada kamu kan gitu. Tapi pakai domir hoib alaihi salam. Yang wajib itu alaihi salam. Yang sempurna alaikum atau alaika wa alaihi assalam. Jadi alaikum kepada si penyampaikan pesan, wa alaihi kepada si
orang yang kirim salam itu assalam. Jadi gitu. Jadi kirim salam itu asalnya saya nitip assalamualaikum sampaikan kepada si fulan. Kemudian seorang yang menyampaikan ada kiriman assalamualaikum dari si fulan. Oh iya, wa alaika wa alaihi assalam. Harusnya jawabnya seperti itu. Ini wajib jawabnya. Kadang ada orang nggak paham. Kirim salam. Oh iya. Nah, salah itu. Kirim salam kok iya. Ini bukan kalam khobar ini, bukan ngasih tahu, tapi memberikan salam. Jadi wajib alaika wa alaihi salam atau alaihi salam. Itu asalnya kirim salam itu seperti itu. Banyak ini pembahasan salam ini. Juga disunatkan ziyadah, tambahan warahmatullahi wabarakatuh, ibtidaan waraddan. Jadi sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Apa dijawab? Sama atau lebih. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika idza huyitum kalian diberi penghormatan, salam itu penghormatan. Faraddu, maka jawablah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Jadi kalau yang mengucapkan assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam warahmah, dilebihkan. Kalau assalamualaikum warahmah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dilebihkan. Kalau yang salam dilebihkan juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuh, dijawab juga, maghfiratuh wabarakatuh, tambahi sifat-sifatnya yang lain. Itu sunnah. Kalau kepanjangan, ambil yang kedua, biasa minha aurudduha atau dikembalikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya cukup. Kamu pendek dijawab pendek, itu boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini boleh pakai domir, bukan pakai jamak, pakai mufrad. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kalau orang kafir gimana? Kalau orang kafir itu tidak usah dijawab, tidak boleh dijawab. Kalau kafir dimi, biasanya kan ada kan Cina-Cina, kan kadang orang Cina itu sekalipun kafir kadang fasih. Assalamualaikum, kan. Jawabnya gimana? Jangan dijawab waalaikumsalam, wa'alaika gitu, wa'alaika. Kadang orang non muslim itu bukan pakai assalamualaikum, assamualaikum. Tidak dengar kita assalamualaikum, assamu itu apa? Celaka bagi kamu, mendoakan jelek. Jawabannya apa? Alaika, kamu juga gitu. Jadi assamu biasanya gitu. Orang kafir itu pakai assamu, bukan assalamu. Assamu alaikum. Assam itu ya itu kemelaratan atau celaka bagi kamu. Itu jawabnya. Alaika cukup ya kamu juga gitu. Amal haramu fa thawabu yasulu ditarikin wa asimun mayaf'alu wallahu a'lam bissawab. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah ala diniyah wa ala mana wa salih wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.